Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekali lagi surah Al-Fatihah kita baca dengan khusyuk. Khusyuknya fokus penuh tumbuhan dan tawadhu, merendahkan hati mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Dengan berkatnya surah Al-Fatihah kita mohon kepada Allah yang pertama agar Allah teguhkan iman Islam kita. Yang kedua tenteramkan jiwa kita, rumah tangga kita. Yang ketiga negeri dan negara kita dijauhkan dari bala bencana, huru-hara, musibah dan wabah. Yang keempat kita mohon kepada Allah dengan berkatnya surah Al-Fatihah agar Allah jadikan putra-putri kita sebagai generasi pelapis yang kita harapkan untuk menyambung amalan ibadah kita sepeninggal kita nanti soleh dan solihah, sehingga amalan kita tidak terputus dengan kematian kita, akan tapi mata rantai yang terus berkesinambungan disambung oleh zuriat kita sampai hari kiamat. Dan yang kelima, sekiranya ada di antara kita dan ahli keluarga kita yang sedang sakit, semoga Allah sembuhkan. Dan yang keenam, sebagaimana biasa sudah menjadi kelaziman kita, merupakan satu amalan yang istiqomah setiap malam Jumat, mendoakan para arwah yang mendahului kita, atau nenek, emak, ayah kita, saudara mara kita, tolan handai kita yang telah mendahului kita, karena mereka juga menunggu-nunggu mana doa anak-anakku, mana doa cucuku, mana doa suamiku, mana doa istriku, yang diharap-harapkan doa, kiriman doanya mana. Maka kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan kubur-kubur mereka dijadikan taman surga, dan mudah-mudahan mereka dihimpun beserta para nabi, siddiqin, syuhada dan solihin ala dinatis solihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi wahdah. Segala puji milik Allah, bagi Allah, kepunyaan Allah ialah maha tunggal, tiada duanya. Karena Allah sangat jelas kalau diduakan ataupun kalau dipersekutukan. Bahkan Allah mengancam tidak akan memberikan keampunan. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampunkan dosa apabila dipersekutukannya, dan Allah akan mengampunkan dosa selain mempersekutukan Allah bagi siapa yang ia kehendaki. Shadaqa wa'dah, maha benar apa yang ia janjikan. Allah tak pernah ingkar janji, karena innallaha la yukhliful mi'ad. Apa? Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tak akan ingkar janji. Wa nasara abdah, dan Allah pasti akan memberi pertolongan kepada hambanya. Siapakah hamba Allah itu? Adakah setiap manusia hamba Allah? Bukan. Hamba itu ada tiga. Ada hamba Allah, ada hamba nafsu, ada hamba syaitan. Ya, ada hamba dunia, ada empat. Hamba dunia.
Ya, siapakah hamba ini? Ada 4 hamba. Satu hamba Allah yang berhak mendapatkan pertolongan adalah orang yang mengabdikan diri pada Allah. Itu namanya hamba Allah. Artinya orang yang ada kesanggupan untuk menghambakan diri kepada Allah, itu namanya hamba Allah. Tapi kalau dia tidak menghambakan diri pada Allah, hanya menghambakan hawa nafsu, asik turutkan nafsu saja dalam hidup, itu namanya bukan hamba Allah, tapi hamba hawa nafsu. Jadi menghambakan diri kepada hawa nafsu. Yang ketiga, hamba setan, asik diikut tetap bisikan-bisikan setan. Padahal sudah jelas Allah memberikan peringatan, alam ahadilaikum ya bani Adam, hai Bani Adam, hai anak-anak Adam. Kalau kita merasa anak Adam, semua yang hadir merasa anak Adam, bukan? Atau anak bonian, anak jin. Kita anak Adam. Allah sudah peringatkan pada kita, ya Bani Adam, Allah ta'budu syaitan. Jangan gua menyembah setan. Jangan gua tunduk pada setan. Jangan engkau ikut bisikan-bisikan dan langkah-langkah setan. Innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya setan itu musuhmu yang nyata. Allah kata musuh yang nyata. Tapi benda itu tak nampak kan? Ada yang enggak pernah tengok setan? Ada? Macam mana? Ya? Setan itu apabila kita jauh dengan Allah itu namanya setan. Termasuk setan itu kalau kita jauh dengan Allah kita pun jadi setan. Ya, oh gitu, jadi setan juga ya. Setan doyan sambal belacan. Kalau setan asli biasanya tak nak sambal belacan. Ya, tapi setan manusia namanya setan sambal doyan belacan. Ya, suka sambal doyan sambal belacan itu setan manusia. Maka alladzi waswisu fi sudurinas minal jinnati wa nas. Jadi setan ada setan jin dan setan manusia. Nah, setan jin senang nak dihalau. Dengar azan langsung lari lintang pukang. Allahu akbar, Allahu akbar. Lagu Madinah pula stylenya. Setan langsung jualan. Alamak, lagu Madinah gitu. Ya. 70 mil. Jauhnya setan lari. Jumbo sama 70 mil dari sini kemana? Sampai ke Mersing kan. Jumbo sama setan member dia dengan Mersing. Awak dari mana? Dari Parit Kasih. Kenapa lari sampai sini? Dia azan style Madinah pula gitu. Ya. Jadi hamba setan. Ikuti setan aja, bisikan setan. Nah, hadirkan diri di majelis ilmu. Tak payahlah, tak payahlah. Gua kan penat, saya pun penat. Nah, kan ikut setan. Nah, kita sudah ada di majelis ilmu seperti ini, tidur aja lah awak. Buat apa? Tidur, ya. Tabur pula tepung setan, pure, perpet, matanya tuh langsung. Nah itu namanya ikut setan. Jadi hamba setan. Yang keempat, hamba dunia. Nah, kalau yang dicari hari-hari 24 jam umurnya kok mikir dunia saja, bukan hamba Allah. Tapi hamba dunia, abdud dinar, abdud dunia, artinya hamba dunia. Wong-wong tua-tua bisa ada pujian. Ya, tino sing dipikir mung dunyane. Kalau hari-hari yang dipikir hanya dunia, duit, uang. Itu yang dipikir. Orang mikir tinane motong umure, dia tak terpikir nanti kematian akan datang tuh, udah siap tuh, dia tak pikir. Padahal kematian pasti, ya. Dunia belum tentu,
Kaya belum tentu, mati sudah pasti. Tapi dia tak mikir kehidupan setelah mati. Yang dipikir hanya dunia, itu namanya bukan hamba Allah, tapi hamba apa? Hamba dunia, abdud dunia. Maka beruntung tuan-tuan dan puan-puan pada malam hari ini termasuk hamba Allah yang mendapatkan pertolongan dari Allah. Wa nasara abdah, amin Allahumma amin. Wa azza jundah, dan Allah akan memberikan kemenangan kepada tenteranya. Tentera-tentera Allah pasti menang, tak ada dapat dikalahkan. Allah itu banyak tentera. Walillahi junudus samawati wal ardi wa kana Allahu qawiyyan aziza. Allah punya tentera langit, tentera bumi, dan Allah maha kuat, maha mulia, tak dapat dikalahkan. Hari ini kan banyak terjadi puting beliung melanda di seluruh Asia Tenggara, ya toh. Di Malaysia, di tempat kita, di mana itu, ya, puting beliung meranapkan daerah Selangor, ya, masya Allah, ya. Di Indonesia banyak tempat-tempat yang landa puting beliung, ya. Tanda di akhir zaman apabila sudah banyak bencana-bencana yang menimpa penduduk bumi ini. Coba suruh ingat kita, diingatkan oleh Allah. Coba ingatlah, jangan gua hanya ngejar dunia, toh. Gitu ya. Jangan hanya ngejar uang, toh. Jadi bagikan waktumu, masamu, umurmu untuk mengejar akhirat. Ingat, bekalan untuk mati. Bekalan untuk mati perlu kita ingat hari-hari. Ya, kalau kita hanya mikir dunia, tak akan ada habis-habisnya. Ya, otak kita kan kecil aja, kepala kita ini kecil. Kalau dunia semua dimasukkan dalam kepala kita, ya bingung kok. Ya bingung. Kereta masuk dunia, kebun masuk dunia, ya. Ini rumah masuk dunia, masuk ke otak kita. Ya, kepalamu puyeng toh bro. Asik mikir dunia. Maka apabila kita mikir akhirat seperti ini, masya Allah, akan berakhir dengan ketenangan. Ya, saking tenangnya kadang yo isoh turu ya, gitu ya. Saking tenangnya, wanteng, meneng, tentrem, isoh turu, saking antengnya. Nah, itu ketenangan, ya. Sing turu yo ben turu kono, ya. Ora usah diusik, anteng, dapat sakinah, ketenangan. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala pasti akan menjamin kemenangan tenteranya. Allah punya tentera bumi, puting beliung, angin ditiupkan. Sebagaimana angin yang melanda, ya. Melanda di zaman Nabi ketika orang-orang kafir Quraisy Makkah bekerja sama dengan orang-orang Yahudi. Jadi orang Yahudi itu musuh terhadap Islam itu semenjak Rasul diutus sebagai utusan itu menyatakan diri sebagai musuh. Ya. Sehingga Allah pun memberitahu kepada kita dengan firman-Nya, Bismillahirrahmanirrahim. Walau tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang Yahudi dan Nasrani bersama, sudah barang tentu bersama kuncu-kuncunya, bersama penyokong-penyokongnya, ya. Dan Nasrani juga sudah barang tentu bersama kuncu-kuncunya, bersama penyokong-penyokongnya.
entah siapa dia, adakah komunis kah ataupun etis kah ataupun ya, tak akan tinggal diam, lantardo. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dengan melalui lan itu lam dan nun itu artinya ya, tak akan mungkin selama-lamanya akan tinggal diam. Walaupun tentara IDF, tentara Israel sudah mundur dari Gaza, tapi dia buat terowongan semula dari Israel menuju ke nak ditembuskan ke semenanjung Gaza. Bayangkan, Allah sudah berfirman lan, tak akan mungkin ya, something impossible. Bahasa keren juga. That something impossible, that IDF ya, orang-orang Yahudi dan Nasrani, they are not can be not silent. Mereka tak akan mungkin tinggal diam. Hatta tattabi'a millatahum. Mereka diam apabila engkau ikut sama-sama mereka, ikut bergabung kepada tentara Israel, ikut bergabung kepada Yahudi, baru mereka tak usik kita. Selagi kita masih mempertahankan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, mereka menyatakan musuh dan perang sampai bila-bila pun, bahkan sampai hari kiamat. Nah, Rasulullah mengatakan ya, la taqumus saah, tidak akan terjadi hari kiamat hatta yuqatilal muslimul yahudi, sehingga terjadi perang besar antara orang Islam dan Yahudi. Itu kan sudah mulai toh. Sudah 2 tahun yang lepas sudah mulai. Akan tapi Allah menjamin kemenangan akan di pihak orang Islam, sehingga orang-orang Yahudi nanti ya akan hancur lebur ya. Dan sekarang pun sudah dalam perjalanan untuk kehancuran negara Israel. Iran sudah standby dengan berbagai senjata pemusnah. Bahkan rahasia-rahasia Israel sudah di tangan Iran. Hatta rahasia negara sudah di tangan musuh. Macam mana nak menang? Ia akan menuju kepada kehancuran. Ya. Sehingga nanti orang-orang Yahudi nak sembunyi kemana pun dia pasti akan ketahuan. Terowong yang digali nak menuju kepada Gaza dari Israel sudah dibom oleh ya tentara Mesir. Tak ketahuan, ada sinyal, ada signal ini kok ada signal apa? Sebenarnya setelah diteliti ya, ternyata Israel buat terowong menuju ke Gaza, akhirnya dibom, gedebung. 300 tentara Israel ya terkubur hidup-hidup dalam terowong itu. Ya, dan pasti tak akan menang. Allah sudah jamin. Wa a'azza jundah, tentara Allah pasti akan dimenangkan. Bahkan sekiranya tentara Allah pun belum menang, Allah sendiri yang akan menyerbunya. Wa hazamal ahzaba wahdah, sebagaimana yang terjadi ya, ayat ini turun mengabadikan peristiwa tahun ke-5 hijrah Nabi ketika bumi Madinah nak diadakan pembersihan ya oleh orang-orang Yahudi gabungan dengan orang-orang kafir Makkah. 15.000 tentara nak mengadakan genocide, membantai dan membunuh orang-orang Islam di Madinah supaya Muhammad dan kawan-kawan dia habis di bumi Madinah. Karena menurut anggapan mereka Madinah adalah bumi nenek moyang mereka. Ribuan tahun semenjak Nabi Musa meninggal dunia, kemudian mereka orang-orang Bani Israel pindah ke Yasrib.
Yasrib yang kemudian disebutnya oleh Rasul setelah Rasul hijrah disebut Madinatul Munawwarah, bandar yang cemerlang. Di sanalah memancarkan sinar Islam, memancarkan nurul iman, sehingga disebut Madinatul Munawwarah. Di sana merupakan bandar mercu yang memancarkan nurul Islam. Sehingga kalau tuan-tuan, puan-puan pergi ke Madinah sana, antara Raudhah, ya, kalau pergi ke Raudhah dengan kubur Nabi, di paling ujung di sana ada tiang, namanya tiang disebut disebutnya tiang Sutunah, bahasa orang apa Turki, ya, Sutunah, ya. Di situ ada Sutunah Abu Lubabah paling ujung. Kemudian paling ujung sebelah sini ada mimbar, ada apa namanya, macam mimbar begini nih, kecil, ditulis hadis Rasul di situ, antara mimbar Nabi dengan ini apa itu Raudhah, di situ ada di ujung belakang imam yang sekarang. Itu tulis sabda Rasulullah SAW, innal imana la ya'zurul madinah kama ta'zurul hayyatu min juhriha. Sungguhnya iman akan kembali ke Madinah setelah merayau ke seluruh pelosok bumi, ke Eropa, ke Amerika, ke Asia Tenggara, ke timur jauh sana, ya. Maka setiap orang Islam akan menziarahi Madinah ketika dia menghadap pada Allah, ketika menghadap dalam sholat, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam sejahtera kepadamu wahai Nabi, serta rahmat dan barakah Allah terlimpahkan kepadamu. Ya, jadi orang yang beriman dia akan merindukan Madinah. Orang yang beriman akan menziarahi junjungan besar kita Muhammad SAW yang menaklukkan Madinah pada tahun pertama Hijriah, disambut oleh para sahabat-sahabat Rasul penduduk Madinah. Tala'al badru alaina min saniyatil wada' wajaba syukru alaina ma da'a lillahi da'. Apal, pernah dengar gitu ya? Apa artinya? Maka ngaji baru gak tahu. Perlunya kita ngaji yang tadinya tidak tahu jadi tahu, yang tadinya tak paham jadi paham. Tala'al badru alaina, kedatangan junjungan besar kita Muhammad SAW dari Mekah. Di mana di Mekah terusir dari tanah tumpah darahnya junjungan besar kita Muhammad SAW oleh penduduk musyrikin Mekah, berhijrah meninggalkan tanah tumpah darahnya, merupakan perintah Allah untuk mundur satu langkah demi maju 1000 langkah yang akan datang. Suatu strategi pergi ke Madinah. Ardullahi wasi'ah, bumi Allah ini luas, fatuhajiru, maka gue pindah. Di Madinah ternyata disambut dengan tala'al badru alaina, telah terbit bulan purnama ke atas kami semua. Karena wajah Rasulullah bak bulan purnama, berseri-seri, memancarkan nurullah di wajahnya, berseri-seri. Marra'a wajhaka ya Sa'ad ya karimal walidaini hauduka safil mubarad wirduna yauman nusyuri. Ayo sallallahu ala
Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tolal hauduka sofil man ra'a wajhaka yas'ad. Barang siapa memandang wajahmu akan bahagia. Yang tadinya banyak masalah entek baterainya. Ini masalah juga. Ya. Masalah kecil boleh diganti. Mar'a wajhaka yas'ad, barang siapa memandang wajahmu pasti akan bahagia. Yang tadinya banyak masalah, yang tadinya risau, ketika memandang wajah Nabi bahagia sekali. Bahkan ketika tadinya rusing, risau dan gelisah, ketika bersolawat kepada Nabi bahagia tuh. Ya. Apa pula nih? Dari mar'a wajhaka yas'ad, barang siapa memandang wajahmu dia akan bahagia, akan gembira, karena hauduka sofil mubarak, raut mukamu, raut wajahmu penuh dengan kejernihan dan kesejukan, sehingga apabila memandang wajah Nabi sejuk, perasaan kita bahagia. Apabila kita membaca sholawat, ya sejuk kita, ya. Maka malam Jumat ini banyakkan baca sholawat, ya. Lagi baca sholawat. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Sekali kita membaca sholawat, Allah akan memberikan sholawat kepada kita 10 kali. Untung kata untung? Untung kata untung? Untung, macam tak yakin aja. Sabda Rasul kok itu kan. Jadi barang siapa memandang wajahmu, kita membaca sholawat ini kata lagi 1 kali, Allah beri sholawat 10 kali. Ya. Barang siapa memandang wajahmu, dia akan merasa bahagia. Dan barang siapa sholawat kepadamu, pasti akan bahagia. Karena bagi yang memandang wajah Nabi kan para sahabat, ya tak? Tabiin memandang wajah Nabi tak? Tidak, karena bukan masanya. Memandang wajah pada para sahabat yang memandang wajah Nabi. Ya. Jadi para sahabat kalau ada gelisah, ada rusing, memandang wajah Nabi ada bahagia, serono, ya sejuk wajah Nabi. Ya, maka kalau kita dalam keadaan gelisah, dalam keadaan sedih, baca sholawat, insya Allah akan hilang kesedihan, kegelisahan itu. Ya, maka sahabat-sahabat Rasul menyambut, Tala'al badru alaina, telah terbit bulan purnama ke atas kami. Min saniyatil wada, dari Saniyatil Wada, 2 bukit. Di sana Nabi dan sahabat Abu Bakar As-Siddiq berjalan. Bahkan orang-orang sahabat-sahabat Rasul dari ini Madinah, sahabat-sahabat Ansor belum kenal Nabi, belum melihat wajah Nabi, kan mana Nabi satu di antaranya, apa yang kanan apa yang kiri, nah gitu. Tapi kalau orang-orang Muhajirin sudah kenal, oh ini Rasul sebelah sana, ya, sebelah kanan Abu Bakar. Ya. Tapi orang-orang Ansor, gitu, yang Nabi Muhammad yang mana satu? Ada 2 orang. Akhirnya disambut dengan man ra'awat ini tola al badru alaina min saniyatil wajah, wajib syukru alaina, wajib syukur, berterima kasih ke atas kita, ya. Kita bersyukur kepada Allah yang mengutuskan seorang nabi
yang membawa penerangan, yang membawa jalan kehidupan menuju kepada ridha Allah. Wajib syukru alaina. Ya, mad'a lillahi ta, menyeru manusia untuk menyembah kepada Allah, untuk mentauhidkan Allah, la ilaha illallah. Ya, maka keutamaan kalimat tahlil la ilaha illallah. Alhamdulillah tadi imam lepas sholat maghrib tahlil. Ya, kalimat itu kalimat suci, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus para utusan semuanya demi kalimat la ilaha illallah. Tak ada pada kalimat yang lain. Visi misi nabi-nabi dan rasul, mulai dari Nabi Adam sampai kepada junjungan besar kita Muhammad SAW yang disebut Khatamul Anbiya, penyudahnya para nabi dan mursalin, para utusan, membawa visi yang sama, yaitu la ilaha illallah. Maka Rasulullah mengatakan, man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa pada akhir hayat dia, saat-saat nazak, saat-saat ruh keluar dari jasad, dia dapat melafazkan kalimat la ilaha illallah, pasti dijamin masuk surga. Sampai begitu sangat, saking besarnya, agungnya kalimat la ilaha illallah. Ya, maka zaman sekarang lagi dahsyat ya lah, kalau ini kadang sakit, ya, dikira-kira sakit agak bahaya, agak ini ditidurkan. Ya, maka sebelum tidur ya, baca dulu la ilaha illallah banyak-banyak. Ya. Sebelum ditidurkan, takut ditidurkan lepas itu bablas, tak bangun-bangun, akhirnya tidur selamanya ya. Maka sebelum tidurkan, sebelum kita ditidurkan, kalau pergi ke rumah sakit, pergi ke hospital, sebelum tidurkan, nanti dok beri kesempatan saya, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Saya nak baca la ilaha illallah 100 kali dulu, maaf dok. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Dok, nih sontek, la ilaha illallah, la ilaha illallah, terus tidur. Tak bangun-bangun, 1 hari tak bangun, 2 hari tak bangun, 3 hari sampai 7 hari tak bangun. Begitu bangun tak bangun terus. Kok sejuk badan. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Garanti dia masuk surga. Ya, ingat-ingat ya, takut kita nanti ditidurkan aja gitu ya. Ya. Jadi Rasulullah SAW disambut oleh para sahabat Ansor, menyambut dengan keseronokan, menyambut dengan kegembiraan. Tola'al badru alaina min saniyatil wada wajaba syukru alaina mada'a lillahi ta. Ya, itu junjungan besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita jadikan panutan, yang kita jadikan suri tauladan yang terbaik. Rasul mulai dari mendirikan masjid pertama sekali, ya, hijrah ke Madinah, yang dibina apa? Masjid, bukan istana, bukan rumah kediaman, tak, masjid. Karena masjid adalah tempat berhimpunnya umat Muhammad. Masjid tempat ya berhimpunnya orang-orang yang beriman. Orang yang beriman berada di dalam masjid seperti ikan seronok yang ada di dalam air. Ikan seronok berada di dalam air. Orang yang beriman seronok di dalam masjid seperti ikan. Apa ada ikan yang tak seronok di dalam air? Ada ikan mati di wajan digoreng. Goreng serang dengan minyak lah. Itu ikan mati. Ya. Kalau orang mengatakan aku beriman tapi tak seronok ke masjid, tak pernah pergi ke masjid,
dia mati. Oh, yang si hidup kok Ustaz? Orangnya hidup tapi hatinya mati. Nah, itu. Innaha la ta'mal absar. Sungguhnya dia bukan buta mata kepala dia. Mata kepala pun celik, boleh pergi kemana-mana, boleh lihat apa-apa pun juga. Walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Akan tapi dia buta mata hatinya yang ada di dalam dada. Ya, kalau buta mata tidak menyebabkan seseorang itu masuk neraka. Kenapa awak masuk neraka? Ya, waktu saya di dunia buta lah. Ya. Tak ada. Masalah kakum fi sakor. Kenapa awak tercampak ke dalam neraka yang membakar panas macam ini? Qalu, mereka menjawab, lam nakum minal musallin. Kami waktu hidup di dunia tak sholat. Oh, kapokmu kapan? Lele. Ya Allah. Hidup di dunia dipanggil ke masjid untuk sholat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau ana azan, krungu para kupingmu, krungu. Aku ora budek kok. Ngapa ora pergi ke masjid? Ya, ada majelis ilmu datang. Ada majelis zikir kalau nyebut la ilaha illallah datang sertai. Lho kok suaranya kaya apa nggih? Kaya lembu. Bahkan manusia kalau tinggalkan sholat, asing dengan masjid, lebih hina daripada makhluk yang hina. Lebih hina daripada lembu, lebih hina daripada binatang. Karena tak ada satu ekor binatang pun yang masuk neraka. Ya. Malah yang masuk surga ada. Untanya Nabi Soleh masuk surga. Ya. Ularnya Nabi Musa masuk surga. Belum kok pedeni Ustaz penduduk surga. Tak, di sana ya jina dalam surga. Ya, semutnya Nabi Sulaiman masuk surga. Burung hud-hudnya Nabi Sulaiman yang mengantarkan surat Nabi Sulaiman ke Ratu Balkis masuk surga. Banyak binatang-binatang yang masuk surga. Lah kok manusia masuk neraka? Kenapa? Karena waktu hidup di dunia tak nak sholat, tinggalkan sholat. Walam nakum minal musallin. Waktu aku hidup di dunia, jadi yo kupingku krungu ana masjid ya azan, diceluki kon yang masjid. Malah ana pujian barang, ayo para kanca padha salat 5 wektu, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh 5. Kalau zaman dulu ada pujian-pujian. Mumpung iku lawange tobat isih mengo, lamun ketutup awaira bakal tuna. Jadi selagi hayat kita ini ada, dengar azan saya, ayo pergi ke masjid untuk menunaikan sholat jamaah. Karena pahalanya berlipat ganda. Kalau sholat di rumah cuma 1. Kalau dikira dengan ringgit cuma 1 ringgit aja ganjarannya. Kalau pergi ke masjid ngalai sithik, nih ngalai yang masjid yo, nah dapat 27 ringgit, apa tak untung? Kalau 1 hari semalam 5 kali ya jamaah ke masjid, maknanya 5 kali 27 berapa? Buah hitungan dhewe kono. Kalau hanya sholat di rumah hanya dapat 5 ringgit sehari semalam, kok sithik men ya. Tapi kalau pergi ke masjid ya 27 kali 5, 20 kali 5 dah 100, 7 kali 5 35, 135 loh. 1 hari semalam dapat 135 ringgit. Lah entuk piro? 5 ringgit. Sithik. Lah kalau 1 bulan 10 hari ada udah 1.350 ya. Kalau 1 bulan ya kali 3 udah 3.000 lebih ya toh.
Tapi kalau di sholat di rumah sorang-sorang, ya tak ada jamaah, ya dapat siti. Begitu dipanggil oleh Allah, balik ke swayahe balik mulya, gitu ya. Balik, begitu balik jumpa kepada Allah, ya. Faman kana yarju liqa'a rabbih, barang siapa mengharapkan bertemu dengan Tuhannya, falyamal amalan sholihan, adalah beramal soleh, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, jangan sampai mempersekutukan Allah kepada siapapun. Maka beruntung orang yang ahli jamaah, jaga sholat 5 waktu bersama. Adzan. Ayat. Jadi kalau kita menginginkan keberuntungan dunia dan akhirat, janganlah jadi hamba hawa nafsu, jangan jadi hamba dunia, jangan jadi hamba setan, jadilah hamba Allah yang dijanjikan, ya, kemenangan, wa nasara abdah, berikan pertolongan kepada hambanya, wa azza jundah, memberikan kemenangan kepada tenteranya, wa hazamal ahzaba wahdah, dan Allah sebagai penyerang tunggal, ya. Allah sebagai penyerang tunggal di masa perang Ahzab dulu, ya. Ketika orang-orang kafir Quraisy bekerja sama dengan orang-orang Yahudi dan Nasrani, 15.000 tentara hanya berkhemah di luar Madinah. Karena jalan yang menuju ke Madinah dibagi parit, ya, dibagi lubang atas usul Salman Al-Farisi, ya. Maka siapa yang berani masuk ke dalam parit itu pasti mati, ya. Sehingga tak ada siapa dulu 15.000 tentara itu, tentara kafir Quraisy kan, orang-orang Yahudi Nasrani yang nak membantai orang-orang Madinah, yang nak mengadakan genosid, ya, pembunuhan massal terhadap orang-orang Madinah, dijaga oleh Allah, dijaga malaikat-malaikat Allah, bahkan Allah sebagai penyerang tunggal selama 27 hari itu, ya, hanya berkhemah saja, berkhemah di luar Madinah, tak ada siapapun yang berani saja, ada yang berani memberanikan diri dengan gagah perkasa, dengan kuda yang gagah, masuk saja jenuh belum pap mati, ya, masuk ke dalam parit, siap pasukan pemanah dari pihak junjungan besar kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga tak ada yang berani. Akhirnya Allah wahazamal ahzaba wahda, Allah mengirimkan puting beliung yang meranapkan, menyapu habis semua, bersih. Khemah-khemah, kenopi, senjata-senjata yang mereka bawa, makanan-makanan yang mereka kumpulkan di semua, habis disapu, entek kabeh padang jarak, padang tegukur. Ini kalau diterus-teruskan pasti akan mati kita ini. Akhirnya mereka balik, ya. Disitulah kalau kita, ya, sentiasa memahami apa yang selalu kita baca, ya, selalu kita baca waktu takbir itu, la ilaha illallah wahdah, sodaqah wa'dah, wa nasara abdah, wa azza jundah, wa hazamal ahzaba wahdah. Jadi Allah sebagai penyerang tunggal, hazamal ahzaba wahdah, sehingga kemenangan di pihak orang Islam. Dan nanti ini pun juga pasti kemenangan di pihak orang Islam. Tapi jangan sampai kita hanya berpangku tangan, goyang kaki, menunggu datangnya bulan keharibaan. Bukan, tetap kita melakukan yang terbaik. Tetap kita mempersembahkan untuk Islam yang terbaik. Minimal kita mengimarahkan masjid ini, supaya masjid ini ada syiar, ya, ada nur yang memancarkan nur ilahiyah, akan menerangi seluruh qaryah di sekitaran kita, sehingga ahli qaryah semuanya rumah tangganya diberkati, diberi pertolongan oleh Allah, dirahmati oleh Allah, rezekinya dirahmati, diberkati oleh Allah. Boleh, ya? Jadikan masjid sebagai
tempat untuk kita menyatu hatikan umat Islam supaya umat Islam tidak mudah dipermainkan, dilaga-lagakan oleh musuh-musuh Islam. Karena sampai bila-bila pun sampai hari kiamat pasti ada musuh-musuh Islam terus akan bangkit. Kalau kita tidur, kita leka, kita seronok dengan dunia kita, seronok tolong ingatkan anak-anak muda kita dengan hiburan-hiburan. Jangan. Pikirkan masa depan agama ini, masa depan bangsa ini, masa depan generasi kita ini, masa depan ya Islam ini. Dengan kita mengimarahkan masjid, go back to mosque, ya, kembali ke masjid untuk kita menggalang kekuatan, kebersatuan kita bentuk dari masjid. Karena Rasulullah SAW membentuk strategi dari dalam masjid. Maka Nabi hijrah ke Madinah yang dibina adalah masjid. Di sana akan melahirkan pahlawan-pahlawan seperti Zaid bin Harithah, ya, Zaid bin Sabit, ya, kemudian Ali bin Abi Thalib. Mereka itu panglima-panglima. Tariq bin Ziyad yang tak dapat dikalahkan oleh musuh-musuh Islam. Dengan laungan Allahu Akbar, semua musuh-musuh Allah dan Rasulnya gerun. Ini bukan tentara yang boleh dapat kita kalahkan, kata Raja Rom, ya. Kata Raja Rom, ya, ini tentara-tentara malaikat ini tak boleh kita kalahkan. Akhirnya ya Rom dapat dikalahkan, dan itu berkat dari perjuangan junjungan besar kita Muhammad SAW bersama sahabat. Ketika Rasul ini menggali parit, ada satu batu yang tak dapat dipecahkan oleh sahabat-sahabat Rasul. Kemudian Rasul dengan tangan beliau yang mulia dipecahkan, ya, diketuk, bam, keluar api, ya. Kemudian Rasul mengatakan kita akan tundukkan Parsi, ya. Yang ketukan yang kedua kali, bam, mengeluarkan api lagi. Kita akan tundukkan Rom, ya. Masya Allah. Dan ternyata setelah Tariq bin Ziyad, zaman Khalifah Tariq bin Ziyad, ya, dapat menguasai Rom, dia menyeberangi Selat Gibraltar dengan laungan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tentara-tentara Rom lari lintang pukang menyelamatkan diri. Ini musuh yang tak dapat dikalahkan. Begitulah, dan sentiasa Allah akan memberikan pertolongan kepada tenteranya apabila, ya, tentara-tentara Allah. Artinya ketika kita membela menegakkan agama Allah, ya, membuat yang terbaik untuk Islam, minimal kita makmurkan masjid kita ini. Disinilah rumah Allah, disinilah tempat diturunkannya maghfirah, keampunan Allah, disinilah di tempat diturunkannya rahmat dan sakinah, ketentraman jiwa kepada ahli qaryah ini. Boleh ya? InsyaAllah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini dapat lagi dan yang beri manfaat, khususnya bagi diri saya sendiri dan umumnya bagi para pendengar semua. Amin Allahumma amin. Mari kita baca ya Tawwab. Ya Allah yang menerima taubat, tuba alaina, terimalah taubat kami, warhamna, kasihanilah kami, wangzur ilaina, pandanglah kami dengan kasih sayang. Ya Tawwab tub alaina, ya Tawwab tub alaina, warhamna wanzur ilaina, warhamna wanzur ilaina. Qad kafani ilmu rabbi min suali wa ikhtiyari fadwa'i wa batihali syahidun li biftiqari. Bersama ya Tawwab tub alaina, ya Tawwab tub alaina, warhamna wanzur ilaina,
وارحمنا وانظر إلينا يا إلهي ومالكي أنت تعلم كيف حالي وبما قد حل قلبي من هموم واشتغالي يا تواب تب علينا يا تواب تب علينا وارحمنا وانظر إلينا وارحمنا وانظر إلينا ربنا انفعنا بما علمتنا وعلمنا الذي ينفعنا وزدنا علما نافعا دوام بها سبحانك اللهم تحياتهم بها سلام وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh.